Oke. Bagaimana jika apapun yang sedang Anda alami dapat Anda rubah? Tentunya dengan pendekatan Law Attraction. Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus MBA, saya seorang Certified Fasilitator, praktisi meditasi, serta fasilitator di Book Club malam ini. Di Law Attraction malam ini. Seperti yang kita sudah pahami bersama, banyak orang di luar sana itu sedang ingin mengubah kehidupannya, tapi dari merasa bersalah dengan kondisi sekarang. Ada sebuah penelitian dari psikologi, tepatnya dari Dr. Benjamin Hardy, mengatakan dari sisi psikologi tidak ada namanya masa depan dan masa lalu serta saat ini. Yang mana kebanyakan orang mengartikannya masa depan ya di masa depan, masa lalu ya di masa lalu, dan sekarang adalah saat ini. Nah, menurut pendekatan psikologi, masa lalu, masa lalu, masa sekarang, dan masa depan itu sifatnya linear, terjadi di saat yang bersamaan. Mungkin Anda sedang duduk mendengarkan presentasi malam ini, Anda membayangkan nanti aku akan beli GoFood apa? Nasi goreng kah? Pecel lele kah? Atau Anda ketika mendengarkan sesi malam ini, Anda memikirkan, aduh tadi di kantor aku udah nutup atau ngunci pintu kantor belum ya? Semuanya terjadi di saat ini sekarang. Nah, ini yang kadang membuat orang-orang ketika ingin mengaktifkan law attraction, itu yang ditarik bukan keberlimpahan tapi masalah. Yang ditarik adalah kondisi yang sama yang ingin dia rubah. Nah, ini yang saya tidak sarankan kepada teman-teman. Ketika ingin mengubah kehidupan Anda tidak menginginkan kondisi yang sedang Anda alami. Karena kebanyakan orang ketika aku tidak mau mengalami kondisi ini dan aku ingin berubah, padahal vibrasi dia lagi rendah, ya tidak mengherankan dia akan menarik hal-hal yang sama yang secara vibrasi juga rendah untuk datang di kehidupan dia. Oleh karena itu, apabila Anda ingin merubah kehidupan Anda, yang pertama yang paling mudah adalah tolong sadari bagaimana jika tidak ada yang salah dengan kondisi yang sedang kita alami sekarang. Anda merubahnya karena Anda merasa ada sesuatu berbeda yang bisa aku pilih. Itu adalah sebuah point of view yang berbeda. Yang pertama, tidak mau. Sedangkan yang kedua, oh menarik ya, ini terjadi kepadaku, ini tidak salah dan ini tidak benar juga, tapi kira-kira ada kemungkinan berbeda nggak yang bisa aku pilih? Nah, seperti yang kita sudah bersama, Law Attraction sebenarnya tidak. Law Attraction sebenarnya membahas mengenai mood. Ada dua jenis mood, positif dan negatif. Dalam satu waktu kita hanya bisa fokus ke satu jenis mood. Dan apabila kita fokus ke mood negatif, kita akan menarik hal-hal negatif datang ke kehidupan kita. Dan saat kita fokus ke hal-hal positif, kita akan menarik hal-hal positif datang di kehidupan kita. Nah, yang membedakan pendekatan Law Attraction orang-orang yang ada di luar sana dengan pendekatan dari Berkembang Bersama adalah kami menggunakan langkah yang cukup menarik yang saya dapatkan kesadarannya ketika saya men-channel entitas bernama Collective Soul. Dia memberikan sebuah kesadaran kepada saya bahwa ada sesuatu nih yang kadang membuat orang-orang yang bermain-main Law Attraction stuck-nya di sini, yaitu apa? Receiving. Nah, malam ini saya akan memberikan sebuah 3 pendekatan sederhana yang mungkin malam ini baru Anda dengar di sini, dan saya tidak bilang ini adalah yang paling canggih, tapi kalau Law Attraction yang Anda gunakan itu sebelumnya tidak membuat kehidupan Anda berbeda, tapi malah mengundang begitu banyak permasalahan, silahkan digunakan pendekatan yang akan saya sampaikan malam ini. Sebenarnya 3 langkah sederhana untuk mengaktifkan Law Attraction. Yang pertama adalah receiving, gratitude, and then action. Receiving adalah menerima semua apapun yang kondisi di masa lalu Anda. Gratitude adalah melihat yang benar dari kondisi yang sedang Anda alami saat ini. Serta action, yaitu untuk mengubah kondisi Anda di masa depan. Jadi receiving, gratitude, and action itu adalah sebuah satu kesatuan yang linear, yang mana ketika Anda bisa memaksimalkan kondisi tersebut, apapun yang sedang Anda alami dapat Anda rubah. Karena yang pertama dari sisi receiving, bagaimana jika apapun yang sedang Anda alami saat ini itu bukan sebuah kesalahan, melainkan sebuah kontribusi di kehidupan Anda. Dan yang kedua adalah, sudahkah Anda menginginkan kondisi yang sedang Anda alami sekarang? Apakah Anda masih menolak, aku tidak mau ini terjadi kepadaku, yang menyebabkan kondisi tersebut akan terus berdatangan? Itu kenapa ketika ada klien saya yang mendapatkan lingkungan yang selalu menghakimi dia, membicarakan dia di belakang, dan ketika dia mengatakan kepada saya sudah menggunakan teknik Law Attraction, tapi kok yang datang di kehidupan saya orang-orang yang sama ya, kenapa ini? Kemudian saya tanya, apakah kamu menggunakan Law Attraction dari menolak kondisi yang sedang kamu alami, atau kamu ingin mengubahnya
ya sih saya tidak suka dengan orang-orang yang seperti itu hadir di kehidupan saya. Semakin kamu tidak suka, saya bilang, semakin besar energi itu datang. Ini Buddha pernah mengatakan, apa yang kita tolak akan mendorong kita semakin besar. Saran saya, kalau ada sebuah kondisi di kehidupan Anda, entah itu di relationship, keuangan, ataupun produktivitas, kehidupan atau kondisi tersebut tidak berubah, Anda bisa tanya ke dalam diri Anda sendiri, apa yang sedang aku tolak di sini? Apa yang sedang aku tidak mau terima di sini? Karena itu tadi, semakin Anda menolak, dia akan mendorong Anda semakin kuat. Dan sebenarnya kalau kita berbicara mengenai energi, keberadaan hal-hal atau kondisi-kondisi seperti itu sebenarnya hanya dibutuhkan pengakuan dari Anda. Hanya diakui saja. Itu kenapa dulu saya ingin sekali dikenal sebagai orang yang sabar, sehingga ketika ada rasa marah muncul, saya selalu taruh di bawah subconscious saya. Jangan marah ya. Karena saya ingin dikenal oleh orang-orang sebagai Rahmat si penyabar. Apa yang terjadi? Ketika sesuatu terjadi, marah yang dipendam itu keluar dan meledak di saat yang kurang tepat. Nah, dari situ saya menyadari, oh iya ya, ternyata bagaimana jika tidak salah juga saya mempunyai rasa marah, karena sebenarnya rasa marah itu hanya perlu diakui keberadaannya. Nah, ketika sekarang saya mengerti fungsi dari energi, karena energi tidak dapat diciptakan, tidak dapat dihancurkan, hanya dapat dirubah bentuk. Oleh karena itu, tolong ekspresikan rasa amarah Anda, dan teknik yang selalu saya berikan kepada klien-klien saya adalah indulging, yaitu kasih waktu, entah itu 5 menit, 2 menit, 10 menit, yang intinya adalah mengizinkan aliran energi marah tersebut untuk hadir, untuk diekspresikan, sehingga ketika dia diakui dan tidak ditolak, kecenderungan marah itu untuk stay di kita akan semakin kecil. Dia akan melanjutkan perjalanannya. Tapi kalau Anda tolak rasa marah tersebut, dia akan nongkrongin Anda sampai dia diakui keberadaannya. Nah, ini yang mungkin kedengarannya agak unik, tapi kalau Anda masih sering tertrigger oleh hal-hal apapun yang ada di luar Anda, sadari emosi itu atau state tersebut hanya dibutuhkan pengakuan. Nah, dalam sesi malam ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan, diantaranya adalah mengenai relationship. Jadi kebanyakan orang ketika ingin menciptakan sebuah relationship itu dari kondisi aku ingin menjalin hubungan dengan orang lain, entah itu berpartner bisnis atau relationship berhubungan, lebih tepatnya ingin mencari pacar, pasangan, dan sebagainya. Karena mencari partner bisnis ataupun mencari pasangan itu sebenarnya energinya sama. Nah, kebanyakan orang terjebak di partner bisnis atau berbisnis yang partnernya itu tidak komit. Entah dia ditipu, dilarikan uangnya, atau berpasangan yang pasangannya itu tidak kind, tidak nurturing buat dia. Itu sebenarnya kalau dicek kembali, tolong Anda cek ke dalam diri. Apakah aku mencari partner bisnis karena ada sesuatu yang kurang dari diriku sehingga aku membutuhkan orang lain, partner bisnis, untuk memenuhi kosonganku, atau ketika aku ingin mencari pasangan ada sesuatu yang kosong di dalam diriku dan aku butuh diisi oleh pasanganku tersebut. Karena kalau Anda dalam kondisi yang kekurangan, yang lack, Anda akan menarik orang-orang yang mempunyai vibrasi yang sama, yang kondisinya lack juga. Jadi seperti yang saya sering ceritakan di kelas book club ataupun kelas-kelas online berkembang bersama lainnya, Anda seperti mau membawa gelas kosong. Anda ketemu dengan pasangan Anda ketemu dengan partner bisnis Anda, dan dia juga bawa gelas kosong, dan akhirnya dua-duanya meminta untuk diisi gelasnya. Biasanya terjadinya adalah itu tadi, konfrontasi, berantem, dan sebagainya. Nah, bagaimana jika satu-satunya relationship yang perlu Anda bina adalah ke diri Anda sendiri? Sekali lagi, tolong ini di-perceive energinya. Satu-satunya relationship yang perlu Anda jaga dan Anda bina adalah dari diri Anda ke diri Anda sendiri. Sehingga ketika Anda relationship ingin menciptakan sebuah bisnis bareng, itu karena Anda memilihnya. Bukan karena, aku nggak bisa berbisnis nih, artinya aku butuh seseorang untuk menjadi partner bisnisku. Itu adalah dua energi yang berbeda. Tapi ketika Anda sudah dalam keadaan penuh, Anda sudah dekat dengan diri Anda sendiri, Anda sudah mengakui Anda punya potensi, Anda akan berfungsi, kira-kira siapa ya yang akan asik bermain-main bersamaku. Begitu juga ketika Anda sudah happy dengan diri Anda sendiri, Anda mempunyai rasa cinta, love, yang meluap-luap, sehingga Anda ingin berbagi rasa cinta itu ke pasangan yang sedang Anda cari,
bukan Anda sedang kosong dan Anda membutuhkan rasa tersebut dari orang yang ada di luar Anda. Karena ini kedengarannya simpel ya, tapi kebanyakan orang terjebaknya di sini sehingga ketika itu tadi dia dalam kondisi yang kekurangan dan menarik vibrasi rendah, dia akan menarik pasangan atau bisnis, lingkungan yang sama-sama vibrasinya rendah. Sedangkan kalau Anda sudah dekat dengan diri Anda sendiri, Anda akan memilih relationship itu dari pilihan, bukan dari keharusan. Sekali lagi, ketika Anda sudah penuh, Anda sudah dekat dengan diri Anda sendiri, Anda akan membina sebuah relationship dari pilihan, bukan dari keharusan. Nah, ya, ada apa ya? Yang saya perhatikan, jadi gini, berkembang bersama ini terkenal slogannya adalah mengundang orang untuk semakin mengenal dirinya sendiri. Nah, ini kadang banyak orang yang belum mengerti. Namun saat Anda menyadari pentingnya untuk semakin dekat dengan diri Anda sendiri, Anda berjalan di kehidupan ini dari rasa percaya diri. Karena Anda menyadari bahwa aku adalah pencipta. Apapun yang terjadi di kehidupan ini, aku yang menciptakannya. Sehingga kalau ada kondisi yang tidak mengenakan datang kepadaku, aku bisa mengambil sebuah keputusan yang berbeda. Yaitu di langkah ketiga yang akan kita bahas malam ini. Dari receiving, gratitude, and then action. GRA. GRA ya. Jadi, ya, karena itu tadi banyak orang yang, berbicara mengenai action, ini juga menarik. Orang-orang yang belajar energi, itu kadang masih terjebak di energy manipulation, pull energi, push energi, and then become the space. Itu bagus, tidak ada yang salah dengan itu. Namun kita masih ada di realita yang membutuhkan sebuah action. Action yang seperti apa? Yaitu inspire action. Action yang berdasarkan happy, bersenang-senang, bukan action yang berdasarkan aku takut kehilangan momen. Itu adalah dua action yang berbeda. Nah, kebanyakan orang-orang yang sedang mengambil sebuah keputusan untuk action itu kebanyakan yang saya perhatikan atau yang saya perceive energetically dari rasa ingin membuktikan sesuatu kepada orang lain atau takut kehilangan momen. Nah, ketika Anda sedang berfungsi dari situ, saya tidak bilang itu adalah sebuah keputusan yang salah, tapi biasanya vibrasinya itu rendah, low vibration. Dan yang ditarik adalah kondisi-kondisi yang sama ya, secara vibrasi rendah, yaitu problem, drama, trauma, dan stres. Ketika Anda ingin menciptakan lebih banyak uang misalnya untuk datang di kehidupan Anda, apakah Anda berfungsi dari bersenang-senang dalam menciptakan menarik uang itu datang, atau Anda sedang berfungsi aku takut kehilangan momen, aku perlu melakukan ini karena ada tagihan yang perlu aku lunasi. Sekali lagi, Anda menarik uang untuk datang di kesadaran Anda dengan berkarya tersebut, apakah karena Anda sedang bersenang-senang atau Anda serius banget karena ada tagihan yang perlu Anda layar. Jadi Anda bergerak dari rasa takut. Karena itu tadi, kalau kita berbicara energi, kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, melainkan kita mendapatkan apa yang kita pancarkan. Nah, apapun yang kita inginkan, entah itu uang, relationship, karir yang bagus, biasanya ada di high vibration. Sedangkan kita rata-rata, saya dan orang-orang yang ada di luar sana rata-rata ketika menginginkan sesuatu dari rasa kekurangan, yaitu low vibration. Nah, jarak yang yang jauh berbeda inilah yang menyebabkan kenapa banyak orang ketika menggunakan law attraction dan dia curhat kepada saya, kok di saya malah yang saya tarik masalah ya, bukan berkah. Ya karena Anda terlalu jauh, Anda di sini. Sedangkan apapun yang kita inginkan biasanya ada di sini. Oleh karena itu, mudah-mudahan pendekatan GRA ini, gratitude, receiving RGA berarti ya, bukan GRA ya. Receiving, gratitude, and action malam ini bisa memudahkan Anda untuk naik ke high vibration sehingga Anda selevel dengan apapun yang Anda inginkan, keberlimpahan uang, karir, dan sebagainya untuk masuk ke space Anda. Karena keberlimpahan uang, karir, dan sebagainya hanya akan hadir di party of joy. Apakah Anda sudah bersenang-senang dalam berkarya? Coba Anda ingat lagi, ketika begitu banyak keberlimpahan datang di kehidupan Anda, apakah Anda lagi serius-seriusnya penuh dengan ekspektasi, asumsi, proyeksi, atau Anda sedang berkarya karena itu menyenangkan buat Anda. Jadi klien saya ketika menagih uang ke temannya yang dia pinjamkan uangnya, nggak pernah digubris, di telepon nggak diangkat dan sebagainya. Kemudian saya tanya kepada dia, oke, dari kondisi ini kamu mau milih apa? Ya udahlah Pak, saya berkarya.
Wis, yuk kita berkarya dulu. Nah, ketika dia asik-asiknya berkarya, temannya menghubungi dan mengatakan, maaf ya kemarin nggak dijawab karena uangnya baru ready, sekarang udah siap, mau aku transfer kemana. Nah, ketika dia cerita ke saya bilang, klaim ya, kamu yang menciptakan itu. Klaim ya, tolong akui kalau kamu yang menciptakan itu. Dari mana? Dari vibrasi high vibration yang dia hasilkan akibat dia sedang berkarya, having fun, dia tidak punya ekspektasi. Dan Albert Einstein sebenarnya sudah mengatakan, definisi orang gila adalah berusaha untuk mengendalikan hasil akhir yang tidak bisa dikendalikan, dan dia tidak mengendalikan hal-hal yang dia bisa kendalikan, yaitu usaha kecil, usaha dia menuju ke sana. Jadi, kita tidak tahu masa depan itu akan seperti apa, kita tidak tahu. Dan saran saya jangan Anda berusaha untuk mengontrolnya, karena banyak orang sedang terjebak stres di sini. Karena satu-satu yang permanen di kehidupan itu adalah perubahan itu sendiri, tahu? Dan ini juga perusahaan-perusahaan seperti Apple yang saya perhatikan, dan mungkin Anda menyadari, kok nih Apple ngeluarin iPhone banyak banget ya, terus produk banyak banget ya, kenapa ya? Karena dia tidak bisa mengendalikan konsumen. Sekali lagi, Apple tidak bisa mengendalikan konsumen untuk membeli produknya. Yang Apple bisa lakukan adalah menciptakan pilihan produk sehingga konsumen diberikan kebebasan untuk memilih. Begitu juga dengan berkembang bersama. Kalau Anda perhatikan, kami tidak bisa memaksa orang-orang untuk menggunakan jasa kami. Entah itu di pelatihan di corporate, entah itu kelas-kelas yang kami buat. Namun, saya dan tim berkembang bersama menyadari, oke, kita ciptakan saja pilihan produk, sehingga ketika ada corporate yang sedang cari produk, kita sudah ready. Dan berbicara mengenai keberuntungan, Oprah Winfrey pernah mengatakan, keberuntungan itu adalah persiapan bertemu dengan kesempatan. Sekali lagi, keberuntungan itu adalah persiapan bertemu dengan kesempatan. Jadi kalau Anda melihat orang-orang yang quote-unquote beruntung, coba Anda cek lagi, apakah benar-benar dia beruntung atau sebenarnya dia sudah punya produk, dan kemudian terjadi kesempatan, akhirnya bertemu, dan kehidupannya berubah. Yang kadang kita di luar areanya kita bilang, beruntung banget nih orang. Nah, ini yang perlu Anda sadari energinya. Dan Albert Einstein pernah mengatakan, saya nggak tahu ya, kan saya suka banget menggunakan quote dari Albert Einstein karena yang saya perceive energetically, dia sudah menggunakan kesadaran dengan caranya sendiri. Jadi quote-quote yang dia gunakan tuh ringan di saya, light di saya, dan kata-kata yang dia gunakan adalah bahasa yang everything is energy. Semuanya adalah energi. Sudahkah Anda memanfaatkan ini? Energi itu seperti apa sih? Ya, itu tadi, ketika Anda datang ke sebuah ruangan, belum ngobrol dengan orang itu, Anda sudah merasa, kok aku akrab ya dengan orang itu, kok nyaman orang itu. Atau ketika Anda datang ke sebuah ruangan, ketemu orang baru, Anda belum kenal dengan orang itu, Anda sudah ingin segera keluar dari ruangan itu. Itu adalah sebuah tanda-tanda kalau Anda sudah mulai familiar dengan energi. Nah, berkembang bersama juga dengan kelasnya seperti energy pool, meditasi yang free ya, yang kita adakan setiap hari Minggu juga untuk usaha kami supaya Anda bisa lebih familiar dengan apa itu energi. Klien saya ketika parkir, kemudian dia sakit perut, kemudian dia memindahkan mobilnya, tidak berapa lama lokasi parkir mobil tersebut kejatuhan pohon. Itu terjadi karena dia percaya dengan koneksi dalam tubuhnya yang sinyalnya berbentuk sakit perut. Akhirnya dia percaya mengikuti sinyal dari tubuhnya dan memindahin mobil, dan akhirnya terjadilah peristiwa seperti itu. Dan banyak kejadian-kejadian yang mungkin sudah sering Anda alami, namun ketika Anda cek lagi, ternyata kayaknya aku udah familiar ya dengan energi. Apalagi nih potensi mengenai energi yang belum aku perhatikan. Nah, kita masuk ke slide dulu ya. Wait. Oke. Jadi, intro to law attraction, sebenarnya siapa sih saya? Kalau berbicara mengenai law attraction, perkenalkan, nama saya Rahmat Barus MBA. Saya adalah seorang certified facilitator law attraction. Pertama kali saya bertemu dengan Michael Lucier, penulis buku law attraction. Saat itu dia lagi di Malaysia, dan terjadi sebuah permasalahan di bisnis saya. Kemudian saya bertemu dengan ilmu ini. Pertama kali saya ketemunya di The Secret. Tapi di DVD atau buku The Secret saat itu tidak dikasih tahu how-nya. Nah, saya tertarik dengan itu. Akhirnya saya meminta kepada semesta gimana ya caranya, karena kondisi keuangan saat itu tidak lagi
tidak bersahabat lah untuk berangkat ke dia di Kanada kalau nggak salah waktu itu. Kemudian saya minta kepada semesta kira-kira kemungkinan apa lagi sehingga saya bisa bertanya mengenai bagaimana mengaktifkan law attraction dengan si Michael. Nah ternyata tidak berapa lama saya mendapatkan email dia lagi tur ke Asia dan dia mengadakan sesinya tuh di Malaysia di Kuala Lumpur. Nah karena saya tinggal di Sumatera, zaman itu ada sebuah direct flight yang harganya nggak terlalu mahal lah karena banyak orang-orang Sumatera yang berobat ke Kuala Lumpur saat itu dan ada diskon penerbangan. Akhirnya saya berangkat ke Kuala Lumpur, bertanya ketemu dia dan saya tanya di sebuah sesi, kenapa ya kok saya sudah membaca buku Anda, saya sudah nonton The Secret, tapi kok yang saya tarik di kehidupan ini adalah begitu banyak permasalahan, bukan kemungkinan. Kemudian Michael nanya, kamu sudah mensyukuri belum kondisi yang sedang kamu alami? Atau kamu masih menolak kondisi yang sedang kamu alami? Dari situ baru saya menyadari, oh iya ya, sebenarnya kalau aku masih menolak kondisi yang sedang aku alami, satu saya ada permasalahan dengan partner bisnis saya, dan saya merasa marah dengan dia. Artinya, vibrasi yang saya pancarkan ke semesta adalah law vibration. Law attraction itu tidak tahu apa yang terbaik bagi kita. Dia hanya menarik hal yang sama dengan vibrasi yang saya pancarkan. Jadi walaupun saya menginginkan perubahan, tapi karena saya masih sebel dengan partner bisnis saya, vibrasi yang saya pancarkan adalah law vibration. Ya tidak mengherankan, ditarik sama semesta oleh law attraction hal-hal yang sama yang secara vibrasi juga rendah seperti permasalahan-permasalahan lanjutan. Nah, ketika saya balik ke Indonesia dan kemudian saya tanya dalam diri saya apa sih kontribusi partner bisnis ini yang tidak komit dengan perjanjian. Nah, akhirnya dapatlah sebuah kesadaran, yaitu bagaimana jika kondisi ini membuat saya semakin percaya dengan diri saya dan mempertanyakan semua informasi dari luar. Nah, ini akhirnya jadi fondasi berkembang bersama. Jadi itu kenapa di sesi berkembang bersama, entah itu di opening atau closing, saya selalu mengatakan, ada seorang ahli sufi bernama Ibnu Al-Arabi pernah mengatakan, setiap manusia membuka mulutnya, kata-kata yang keluar itu penuh dengan kebohongan, termasuk apa yang saya katakan malam ini. Pertama-tama, awal-awal orang pada bingung. Maksudnya apa, Pak? Bapak nggak jujur sama kami? Nggak. Saya bercerita mengenai modalitas apapun itu, neurolinguistik, meditasi, non-duality, dan law attraction itu belum tentu benar. Karena ini adalah cara pandang saya mengenai law attraction. Berkembang bersama memberikan informasi-informasi seperti ini yang tujuannya adalah untuk Anda cek sendiri, bukan untuk Anda setujui. Nah ini cocok banget buat saya karena sudah saatnya lah ya, kita tidak lagi menjadi follower, sudah saatnya kita menjadi leader di kehidupan kita masing-masing, tentunya dengan potensi unik yang Anda miliki. Nah ini kenapa berkembang bersama itu tadi selalu meminta para peserta ataupun orang-orang yang hadir di book club ataupun di free masterclass untuk tolong jangan percaya saya, selalu percaya kesadaran Anda. Dan yang kedua adalah tolong dekat dengan diri Anda sendiri. Karena kita lagi dibombardir dengan begitu banyak informasi, banyak orang yang sedang ingin memanfaatkan kita, dan itu sah-sah saja ya. Seperti ya, Apple yang selalu mengeluarkan produk baru, dan kemudian Samsung yang selalu mengeluarkan produk baru. Ya, itu adalah haknya mereka karena mereka berkarya. Dan ini adalah keputusan kita sebagai conscious consumer untuk hati-hati dalam mengkonsumsi. Nah, menariknya, ini menariknya. Kalau Anda semakin tertarik dengan diri Anda sendiri, kecenderungan Anda untuk mengkonsumsi itu semakin rendah. Ini yang saya perhatikan dari beberapa klien saya, termasuk saya, ketika saya minta untuk selalu berkarya, itu untuk mengkonsumsi, untuk membeli, itu cenderung rendah karena mereka lagi asik-asiknya berkarya. Jadi udah pada jarang lah untuk membeli handphone baru, apa-apa baru, tapi lebih kepada, saya tidak melarang Anda untuk beli ya, tapi energinya beda karena kebanyakan orang ingin membeli sesuatu itu karena ada sesuatu yang kosong dalam dirinya. Retail terapi ya. Jadi dia membeli sesuatu karena ada yang kosong, ada yang nggak nyaman dalam dirinya. Nah, menariknya energi tersebut bisa diisi dengan pendekatan yang berbeda, yaitu berkarya. Karena itu tadi, kita diciptakan di kehidupan ini adalah untuk mengekspresikan potensi kita. Kita diciptakan di kehidupan ini bukan untuk bermanfaat bagi orang lain. Ini banyak yang marah juga DM ke saya. Maksudnya apa, Pak? Kok kita diciptakan bukan untuk bermanfaat bagi orang lain?
saya jelaskan karena kebanyakan orang yang ingin bermanfaat bagi orang lain itu selalu mendahulukan bahagianya orang nomor satu, dia di nomor 10. Nah menariknya orang-orang yang ingin kita bahagiakan itu belum tentu memilih bahagia. Dan akhirnya ketika kita sudah ingin buat dia bahagia, dia tidak bahagia-bahagia, akhirnya kita biasanya melihat ini salahku. Akhirnya waktu Anda habis buat di situ. Dan ada sebuah pepatah yang yang sangat saya suka juga, yaitu tanah yang paling mahal adalah kuburan karena begitu banyak potensi yang tidak termaksimalkan. Karena masih banyak orang ingin menyelamatkan orang lain, ingin bermanfaat bagi orang lain. Dia lupa bertanya, kapan nih saatnya saya yang dimanfaatkan? Kapan nih saatnya saya yang didahulukan bahagianya? Karena menariknya juga saat Anda mendahulukan bahagia Anda akan proses Anda untuk membahagiakan orang lain itu lebih mudah. Karena itu tadi, Anda menyadari tidak semua orang memilih bahagia. Masih banyak yang memilih di drama, trauma di kehidupan mereka. Jadi ketika kita sudah berusaha untuk membahagiakan mereka dan mereka nggak milih bahagia, kita tetap tenang. Karena kita menyadari salah satunya yang perlu kita bahagiakan adalah diri kita sendiri. Jadi kalau Anda tertarik dengan konsep itu, Anda bisa hadir di Free Masters Class atau Anda bisa ikut di Buklar Berkembang Bersama yang akan sering saya kuliti di sisi itu. Dan memang masih banyak orang yang terkaget-kaget dengan cara pandang seperti itu karena kedengarannya egois. Namun menariknya itu membebaskan mereka dan menginspirasi mereka untuk berkarya dan berhenti menyalahkan orang-orang yang ada di luar. Ini yang saya perhatikan dari beberapa alumni program-program Berkembang Bersama. Mereka berhenti menyalahkan kondisi yang dari luar. Mereka menyadari kalau aku menyalahkan pun nggak akan mengubah kehidupanku. Kira-kira langkah apa yang bisa aku ambil untuk mengubah kehidupanku menjadi berbeda. Oke. Saya berapi-api banget malam ini. Ada apa ini? Wait. Oke, Unlocking the Law of Attraction. Jadi Paulo Coelho, mungkin teman-teman udah sering baca bukunya. Dia mengatakan, when you want something, all the universe conspire in helping you to achieve it. Jadi yang perlu Anda sadari bahwa ketika Anda menginginkan sesuatu, itu biasanya semesta berkontribusi atau berbondong-bondong untuk membantu Anda mewujudkan itu. Menariknya, yang nolak siapa? Kita. Dengan alasan apa? Aku nggak berhak loh menerima nikmat ini. Coba mungkin Anda sering dengar cerita orang-orang yang ketika diberikan begitu banyak nikmat, itu akhirnya dia melakukan segala cara untuk mensabotase kontribusi dari semesta sehingga keberlimpahan itu stop. Klien saya mendapatkan warisan dari keluarganya dan karena takut diomongi oleh tetangganya hidupnya mudah, dia menginvestasikan warisan itu ke investasi-investasi yang quote-unquote tidak jelas dan akhirnya uang itu hilang. Hanya karena tidak ingin dibilang hidupnya mudah. Dulu saya seperti itu. Namun sekarang saya, bagaimana jika aku diciptakan di kehidupan ini, pengen dimanja sama semesta, daripada aku heboh, menolak, karena takut diomongi sama orang lain, gimana sekarang aku mencari cara untuk belajar receiving, meningkatkan kapasitasku menerima apapun yang semesta mau berikan kepadaku. Karena ini juga yang perlu Anda sadari ya. Kalau Anda masih enggan untuk diomongi sama orang lain, ini yang perlu Anda sadari, Anda tidak berkarya, Anda diomongin. Anda berkarya pun Anda diomongin. Ini yang perlu Anda sadari. Karena orang-orang yang ada di luar sana, bukan Anda yang ada di sini. Karena yang saya persip energetically, Anda yang ada di sini, Anda menyadari bahwa sudah capek ya, mendahulukan bahagianya orang. Sudah capek juga untuk menutup potensi Anda. Dan sadari, orang-orang enggan menggali potensinya dari rasa tidak enak itu bukan hanya budaya kita saja. Di Jepang namanya aru-aru, di Australia namanya tall poppy syndrome. Yang ini adalah sifatnya internasional. Artinya bukan hanya Indonesia saja, bukan hanya karakter budaya kita saja. Oleh karena itu, keputusan di tangan Anda. Apakah Anda segan ingin menggali potensi Anda karena Anda takut diomongi sama orang, atau bagaimana jika karena orang-orang tidak akan pernah berhenti membicarakan Anda, bagaimana jika sekarang saatnya Anda terus berkarya dan mengizinkan orang memberikan penghakiman kepada Anda. Penghakiman itu ada dua ya, pujian dan gosip. Diomongin orang di belakang.
Karena banyak orang juga yang enggan berkarya karena takut dipuji. Itu juga adalah salah satu bentuk dari penolakan. Ya gimana? Anda berkarya orang mengagumi ya diterima. Ya gimana Anda berkarya ya orang-orang ngomongin Anda di belakang. Ya gimana? Itu adalah haknya mereka untuk membicarakan Anda. Keputusannya di tangan Anda. Apakah Anda mau menurunkan potensi Anda, ngunci diri di kamar karena takut dipuji dan dihakimi, atau ya udah, saya bersedia untuk dipuji dan dihakimi. Dan ini ada sebuah quote yang menarik dari A Course in Miracles kalau nggak salah. Dia mengatakan, in my defenselessness lies my security. Di saat aku tidak punya pertahanan, di situ letak keamanan. Coba Anda perhatikan orang-orang yang salah satu yang saya suka itu adalah yang main Oppenheimer ya. Aduh, yang jadi Oppenheimer-nya lah. Itu yang saya persis energetically, orangnya itu nggak bersedia untuk dihakimi. Kalau Anda lihat sesi wawancaranya, dia relax, senang. Sedangkan ada beberapa aktor yang masih punya pertahanan, sehingga kelihatan banget ada penolakan dan ada rasa tidak nyaman di situ. Dan ini mungkin Anda juga sering lihat kepada orang-orang yang Anda kagumi. Biasanya mereka tidak punya pertahanan di kehidupan mereka, dan mereka menyadari ya gimana orang berhak untuk memuji dan menghakimi. Tugasku adalah menerima semua dengan tangan terbuka. Ini di langkah pertama di law of attraction, yaitu di sisi receiving. Oke. Next. Yang pertama adalah the power of receiving, itu membahas mengenai task. Tugas kita adalah menerima semua dengan tangan terbuka, baik itu penghakiman, baik itu pujian, baik itu apapun yang semesta mau berikan kepada kita. Jadi saya sudah agak mengurangi ketika bangun pagi. Kalau dulu masih sering berdoa dengan mengenai apa yang saya inginkan, tapi sekarang saya lebih berfungsi kepada terima kasih Tuhan, ya Allah Tuhanku, ya semesta, siapapun Tuhan Anda. Kalau Anda ini terasa ringan, coba Anda pertimbangkan doa ini. Terima kasih atas kesempatan hidup yang telah Engkau berikan hari ini. Aku masih sehat, aku masih hidup. Saya siap dengan apapun yang Engkau mau berikan kepadaku hari ini. Mau dikasih rezeki, saya bersyukur. Mau dikasih permasalahan pun, saya akan mengambil sebuah keputusan berbeda untuk mengubah kondisi ini. Jadi saya dapatkan inspirasinya dari Christian Pulisic, pemain bola di AC Milan yang ketika di Chelsea luka parah, kemudian dia pindah ke Italia di AC Milan. Dia ketika diwawancara dia bilang, kalau dulu saya marah kepada Tuhan kenapa kondisinya seperti ini. Namun ketika saya pindah ke AC Milan dan ketika saya marah tidak mengubah kehidupan kondisi saya, kemudian saya mengganti cara berdoa saya. Tolong dong bawa saya ke levelmu sehingga saya bisa melihat kenapa cedera ini aku alami. Jadi dia meminta sebuah kesadaran, bukan ingin disembuhkan. Ini di saya energi yang menarik, dan ini yang saya gunakan juga ketika bangun pagi. Terima kasih atas kehadirannya ini. Terima kasih atas kesempatan hidup hari ini ya Tuhan ya Tuhanku. Apapun yang Kau berikan kepadaku hari ini, I'm ready. Saya siap menerima semua dengan tangan terbuka. Ini yang dinamakan dengan receiving. Kemudian yang kedua, gratitude. Sudahkah Anda bersyukur? Ini klasik banget ya, bersyukur nih sudah kayak lip service. Orang ngomong bersyukur. Namun sudahkah kita menjadi energi syukur itu sendiri? Karena syukur versi berkembang bersama adalah bukan ada pemicunya terlebih dahulu. Bukan ada orang tua Anda memuji Anda, orang tua Anda mengakui